Oke, coba bayangin ini. Kita sekarang ada di tahun 1095. Kalian lagi berdiri di tengah kerumunan yang riuh banget, terus dengar seruan menggelegar dari Paus Urbanus II yang nyuruh umat Kristen Barat buat angkat senjata. Seruan yang dicatat sama Robert the Monk ini bukan cuma pidato biasa loh. Ini benar-benar percikan api yang nyulut perang suci selama lebih dari 2 abad. Hari ini kita bakal langsung lompat ke tengah kekacauan sejarah ini. Tapi kita nggak akan ngebahasnya dari sudut pandang buku teks yang kaku, melainkan lewat mata seorang ksatria yang hidup, napas, dan bertarung langsung di medan perang. Selamat datang di eksplorasi sejarah kita. Buat benar-benar paham seberapa masif dan dalamnya perang salib ini, kita bakal pakai pendekatan yang agak beda. Kita akan ngebingkai penjelasan ini layaknya sebuah catatan harian. Jurnal dari seorang kesatria agung yang lagi nyari penebusan dosa. Lewat coretan hariannya, kita bakal ngikutin gimana moralnya bertransformasi. Dari yang awalnya pemuda penuh semangat suci, sampai akhirnya jadi saksi mata realita perang yang ternyata, ya, brutal dan penuh intrik. Yuk, kita buka halaman pertamanya. Bagian pertama dari jurnal ini, Sumpah Suci Penebusan Dosa. Jadi, di halaman-halaman awal, kesatria kita ini nulis dengan tangan gemetar saking semangatnya. Dia nyatet momen waktu dia ngejahit lambang salib di tuniknya, benar-benar yakin kalau ziarah bersenjata ini adalah jalan mutlak menuju keselamatan. Tapi, nggak lama kemudian, realita mulai mukul dia. Ironis banget. Di saat doktrin agama nyebut ini sebagai tugas suci, dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri kalau banyak bangsawan dan teman seperjuangannya justru didorong sama keserakahan duniawi. Ada yang ngejar tanah baru, kekayaan rampasan perang, sampai ambisi politik. Kemurnian niat awal yang dia banggain itu perlahan mulai kerasa tercemar. Kita masuk ke babak selanjutnya. Nasib tragis penduduk sipil. Nah, pas perjalanannya berlanjut dan pasukan udah sampai di tanah yang diperebutkan, nada di catatan hariannya berubah drastis jadi kelam banget. Sorak-sorai soal tebusan dosa diganti sama jeritan orang-orang yang gak bersalah. Kesatria kita nyatet kengerian yang bikin merinding. Kampanye awal kaum awam yang dipimpin Peter the Hermit berujung pada pembantaian memilukan, sisa korbannya cuma 3.000 orang doang. Terus, dia juga dengar soal Pangeran Emiko yang bantai komunitas Yahudi di Eropa. Dan puncaknya, penaklukan Yerusalem yang diwarnai pembantaian 3.000 sampai 10.000 penduduk Muslim dan Yahudi. Di sini, kesatria kita nulis dengan penuh rasa putus asa. Apakah ini yang namanya perang suci? Sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya. Di bagian ketiga, sudut pandang pejuang Muslim. Segala kengerian tadi akhirnya maksa kesatria kita buat ngeliat ke seberang medan perang. Dan yang bikin menarik dari temuan di jurnalnya ini, dia sadar kalau bagi dinasti-dinasti Islam, ini tuh sama sekali bukan pergerakan peziarah suci. Bagi mereka, ini murni invasi asing yang brutal. Dan apasnya lagi, ini terjadi di tengah ketegangan internal Sunni dan Syiah mereka sendiri. Kesatria ini bahkan nyatat sebuah fakta mengejutkan dari para pedagang lokal. Tahu nggak sih, sebelum kedatangan bangsa Seljuk, kekhalifahan Islam itu benar-benar ngejaga perdamaian loh. Peziarah Kristen bebas datang, dan ini malah nyiptain jalur perdagangan yang super nguntungin buat ekonomi lokal Timur Tengah. Jadi, perang suci ini nyatanya malah nganturin harmoni ekonomi yang udah ada. Kita lanjut ke bagian keempat, realita berdarah pasukan salib. Kalau kita perhatiin garis waktunya di sini, kesatria kita nyatat gimana misi suci ini perlahan berubah jadi murni kekacauan politik. Mulai dari kemenangan awal di 1095, terus kejatuhan Edessa, sampai akhirnya Yerusalem direbut lagi sama Salahuddin di tahun 1187. Tapi, coba deh kalian perhatiin apa yang kejadian di tahun 1204 pada Perang Salib keempat. Ini gila sih. Di momen inilah moralitas benar-benar ancur lubur. Alih-alih nyerang pasukan Muslim, pasukan Kristen malah ngejar Konstantinopel, yang notabene adalah kota Kristen sendiri. Mereka mecah belah Kekaisaran Bizantium. Misi suci yang dibanggain di awal udah benar-benar dibajak sama intrik politik dan kerakusan. Pas masuk ke era Perang Salib ketiga, kesatria kita jadi saksi hidup gimana Raja Richard mengeksekusi massal tahanan Muslim. Dan di sisi lain, Salahuddin juga ngelakuin hal yang sama ke tahanan Kristen. Terjebak dalam siklus kekerasan yang kayaknya nggak ada ujungnya ini, beban moral kesatria kita akhirnya benar-benar hancur. Dia bikin keputusan personal yang super drastis. Dia nolak buat angkat pedang lagi. Di jurnalnya dia nulis satu kalimat yang dalam banget. Kedua belah pihak sebenarnya sama saja. Balas dendam bukanlah bentuk dari keadilan. Dia lebih milih naruh senjatanya dan jadi saksi bisu. Dia udah gak mau lagi jadi pembunuh. Masuk ke bagian kelima yang cukup ngasih nafas lega. Diplomasi di tengah konflik.
Tepat di saat dia udah mau nyerah sama kemanusiaan, kesatria kita ini nyaksiin sebuah momen sejarah yang luar biasa epik. Pada Perang Salib ke-6, Frederick II dengan beraninya ngabaikan tekanan dari Paus buat ngelanjutin perang. Terus dia ngapain? Alih-alih bawa pasukan tempur, dia duduk bareng, ngobrol, dan negosiasi langsung sama Sultan Al-Kamil. Mereka berhasil nyepakatin gencatan senjata selama 10 tahun. Dan hasilnya luar biasa. Yerusalem balik ke kendali Kristen, tapi dengan jaminan kalau peziarah Muslim tetap punya akses ibadah yang aman dan bebas. Kesatria kita nyatat ini dengan takjub. Kemenangan paling besar dan paling elegan justru didapat dari meja diplomasi, tanpa perlu numpahin setetes darah pun. Keren banget kan? Dan akhirnya, kita sampai di bab penutup. Cahaya ilmu menuju Renaissance. Di halaman-halaman terakhir jurnalnya, kesatria kita yang sekarang udah menua, rambutnya udah memutih dan badannya penuh bekas luka, nyadarin sebuah paradoks yang masih banget. Ternyata, harta karun sejati yang berhasil dibawa pulang dari Timur Tengah itu bukanlah tanah jajahan, melainkan cahaya intelektual. Interaksi yang panjang selama perang ini secara nggak langsung ngebuka mata Eropa terhadap kemajuan gila-gilaan dari dunia Islam. Pengetahuan revolusioner di bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat ngalir deras ke Eropa. Ilmu-ilmu inilah yang nantinya bakal memicu transformasi fundamental dan ngubah wajah Eropa selamanya. Jadi ini dia paradoks sejarah yang menurut saya paling mind-blowing dari seluruh rentetan peristiwa ini. Di satu sisi, perang ini bawa kegelapan absolut, xenofobia yang makin parah, kehancuran rute dagang, dan pastinya kematian massal penduduk sipil yang nggak bersalah. Tapi di sisi lain, interaksi yang dipaksakan lewat perang ini tanpa disengaja ngebentuk kesatuan identitas budaya Eropa. Dan yang lebih penting lagi, ini ngasih suntikan ilmu pengetahuan luar biasa yang sukses narik peradaban Barat keluar dari era abad pertengahan yang gelap. Perang berdarah selama 200 tahun ini secara ironis malah jadi bidan buat kelahiran era pencerahan, era yang kita kenal sebagai masa Renaissance. Di lembar paling akhir jurnalnya, kesatria kita ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin merinding. Setelah semua darah yang tumpah, ekonomi yang hancur, dan penderitaan orang-orang sipil yang kejepit di antara dua ego politik raksasa, apakah penebusan dosa itu beneran bisa ditemuin di ujung mata pedang? Ataukah keselamatan yang sesungguhnya, warisan yang benar-benar abadi itu, justru adalah cahaya ilmu pengetahuan yang akhirnya ngangkat martabat umat manusia? Sesuatu yang layak banget buat kita renungin nih. Terima kasih ya udah nemenin saya dalam eksplorasi sejarah yang luar biasa ini.